misalnya ke server, dia bisa menggunakan API juga server. Nah, cuman ada kekurangannya kalau misalnya si REST API ini. Nah, antar server ini direkomendasikan pakai apa namanya gRPC. Jadi secara service kalau misalnya antar server justru ini lebih cepat. Karena apa? Kalau misalnya kita pakai HTTP protokol si REST API itu bakal ada network issue gitu. Nah, kalau gRPC ini lebih direkomendasi untuk penggunaan API antar server yang tadi dibilang, antar backend, begitu. Jadi bisa kok. Jadi kalau misalnya ada gini, ada ini public API contoh kayak misalnya tadi ini Pokemon. Ini kan Pokemon API kan. Nah, itu teman-teman bisa get ini semua API ini datanya melalui backend server gitu, tanpa melalui front end bisa. Jadi istilahnya si backend kita sebagai middleware gitu untuk ambil si data ini nanti kita tampilin langsung ke front end bisa. Jadi requestnya itu langsung ke server, bukan langsung ke server kita, bukan ke server si Pokemonnya. Itu bisa. Ada lagi kira-kira yang mau nanya? Kalau komunikasi API itu tuh mesti pakai internet atau dengan cara lain juga bisa? Gimana? Kalau komunikasi antar misalnya apa? Kalau ini kan contohnya kan request pakai internet ya, API-nya. Oh ya. Nah itu selain pakai internet bisa nggak? Bisa, berarti kita harus set up di lokal kita. Servernya kita set up di lokal kita. Sama aja kayak misalnya database nih. Nah, kita install database-nya. Bedanya kita buat aplikasi si API ini di lokal kita gitu. Kita set up, kita jalanin servernya, nanti kita baru get melalui localhost. Misalnya localhost apa gitu. Localhost, misalnya API segala macam, mahasiswa contohnya. Nah, kayak gitu. Jadi request-nya itu ke lokal kita. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Jadi kalau untuk maintenance si API ini, apa harus ada role khusus atau gimana ya, Kak? Oh iya, itu biasanya bagian back-end developer yang untuk maintenance. Karena itu semua bagian ada di bagian back-end. Karena si API ada di bagian back-end. Yang buat, yang ngelola, yang maintenance, yang fix, bug fix segala macam, nambah fitur ya di back-end engineer. Jadi kalau misalnya mau apply sebagai back-end ya harus bisa API gitu. Harus bisa buat API. Kalau di front end harus bisa consume API yang semalam kita implementasi. Mau nanya juga dong, sebenarnya kalau buat yang monolith sama microservice itu sebenarnya bedanya itu kayak gimana sih Bang bentuknya gitu? Beda apa nih? Perbedaannya aja sih. Karena perbedaan apa? Perbedaan antara yang monolith sama microservice. Perbedaannya? Masih apa ya? Masih mengawang-awang gitu maksudnya dari microservice gitu. Apa? Nah, kayak gini perbedaannya nih. Yang paling utara banget nih. Monolith itu sederhananya semua service, semua layanan atau semua modul itu dijadi satu.
template dalam sistem. Nah, contohnya misalnya kalau bikin aplikasi web, contoh kan, nah itu dia itu tuh semua eh, satu database, satu project, satu folder gitu. Misalnya kita bikin PHP ini, itu satu folder tuh semua fiturnya ada di situ. Nah, sedangkan kalau bukan ngomongin folder ya, tapi dalam satu project yang berkaitan. Nah, kayak misalnya di sini business logic-nya, misalnya di sini user. Nah, user query ke sini, si payment query ke sini, checkout query ke sini semua. Nah, itu berhubungan. Kalau misalnya si salah satu layanan nggak jalan, mati tuh semuanya gitu. Atau database-nya lah, database-nya misalnya down kan, udah nggak bisa diakses nih semua modulnya. Nah, sedangkan microservice dia dipisah nih layanannya, database-nya juga khusus. Misalnya si user, ya udah database user, si payment, database payment gitu, checkout contoh gitu. Oh iya iya. Kalau misalnya sendiri nggak direkomendasi pakai microservice karena apa, setupnya ini nggak sebentar. Bayangin aja kalau kita bikin develop misalnya web kan, sistem API, nah butuh cepat, ya udah pakai monolit aja. Tergantung, jadi ini nggak semua kan ada kurang kelebihan arsitekturnya. Tergantung dari kasus yang kita hadapi gitu. Di satu sisi ya mungkin aja monolit lebih bagus, atau sebaliknya microservice yang lebih bagus di kasus tertentu. Tergantung kebutuhan ya Bang. Iya, tergantung kebutuhan. Nah, untuk front end juga ada dibikin microservice kayak gini, gitu. Nggak cuma back end. Kalau nggak salah front end ya Bang namanya Bang. Kenapa? Kalau nggak salah micro front end ya. Nah, micro front end nih. Jadi, contoh ya, ini kayak gini nih. Nah, tuh. Dia mau pakai bahasa apapun. Kayak gini, misalnya, bagian sini nih, development ini, wah, ini, misalnya anggaplah pakai React semua. Nah, tapi dibikin microservice, dipecah service-service-nya. Gitu. Di sini misalnya khusus recommendation, produk. Nah, tim produk dia kerjanya ya udah di bagian ini aja. Tim search bagian di sini aja. Tim header di sini aja gitu. Oh, satu halaman beda-beda bahasa tuh. Ada kiri. Bisa. Nah, itu dia kelebihan microservice. Tapi tergantung timnya ya. Misalnya mau diseragamin satu teknologi boleh, atau misalnya mau beda juga nggak masalah gitu. Karena balik lagi kan kelebihan microservice, pakai bahasa apapun ya kita bisa, karena kan komunikasinya lewat API. Jadi contoh kayak tadi nih, ini. Nah nih, contoh misalnya di sini bahasanya pakai apa? PHP. Di sini Golang, Java, Python bisa. Karena apa? Komunikasinya di sini kan komunikasi pakai API antar modul gitu, antar service. Nah, kalau yang ini nggak bisa monolit, harus seragam ya. Kayak Java ya udah full Java semua. Nah, mau tanya lagi nih untuk teman-teman, kira-kira lebih suka atau prefer belajar native nih atau framework gitu? Alasannya apa kira-kira? Kalau menurut Anda sih ke framework. Ya. Kalau Anda sih menurut natif dulu, kuatin fundamentalnya dulu, nanti baru masuk ke framework. Kalau udah kuat fundamentalnya kan ini kalau pindah-pindah framework yang lain kan nggak masalah gitu, tinggal penyesuaian aja. Nah, Oke, kalau yang lain? Ya sama. Oh gitu. Lebih ke native dulu berarti. Kira-kira kapan? Maksudnya waktu yang tepat belajar aktif, terus apa harus ke framework? Misalnya harus sekian bulan, sekian waktu gitu. Mungkin kalau udah bisa bikin sih kalau udah paham bener soal fundamental dasarnya,
Tapi sebenarnya gini, secara tujuan itu tercapai nggak kalau belajar natif? Tercapai sih. Tercapai Misalnya kan? gini, kita buat aplikasi kan, nah pakai natif itu tercapai nggak? Tercapai. Kalau itu tergantung aplikasinya sih Kak. Kan case-nya kayak ini ya, kayak yang di share sama Aufa kemarin. Kan kemarin juga sempat ngebahas JavaScript native tuh, tapi kan case-nya sederhana, kayak bikin chat yang DOM gitu kan. Terus kalkulator sederhana gitu-gitu. Oh gitu, oke. Pernah nggak belajar native langsung ke framework? Soalnya sih anak pribadi belum, mungkin yang lain. Pernah nih. Pernah Apa nih. tuh? Belajar apa tuh? Lu pernah langsung belajar apa? CI, Code Igniter. Terus gimana? Nah, pusing apa masih kan kalau waktu itu kan awal-awal belajar ini apa kan belajar CI, nah itu belum tahu kalau OOP itu. Oh gitu. Jadi masih bingung ini public class ini kelas apaan gitu, konstruktor apaan gitu. Bingung. Cuma pas belajar OOP PHP habis belajar CI mendingan ada paham dikit lah. Berarti kebanyakan setuju native dulu ya, buatin dasarnya dulu. Nah, ada yang menarik sebenarnya kalau misalnya ditanya belajar native dulu atau framework dulu, ya kalau jawabannya kan tergantung ya, depend on orangnya gitu. Cuman emang lebih baik kita punya dasarnya gitu. Tapi nih, ketika kalau misalnya kita terlalu terpaku dengan dasar, dalam arti kita harus menguasai betul 100% atau di atas 90% dasar, justru kita bakal ketinggalan gitu, ketinggalan dengan yang lain. Belajar fundamental dasar itu penting, tapi bukan yang utama gitu. Itu hanya, jadi itu hanya untuk sekedar kita tahu bahwa oh ini fungsinya ternyata begini, flow-nya kayak gini, gitu. Sintaksnya ini. Tapi kalau misalnya sampai kita dalemin, contoh nih, misalnya di awal nih teman-teman, ini pendapat pribadi aja ya, teman-teman, ya mungkin pendapat yang lain berbeda. Gitu. Teman-teman baru belajar, contoh misalnya PHP, udah tuh dipelajarin semua dasar-dasar PHP dari variabel, conditional statement segala macam gitu. Nah itu terus berulang kali. Cuman teman-teman ada teman yang lain dengan kasus yang berbeda, dia langsung terjun tuh ke framework. Nah, di sini ada tuh artikel khusus yang ngebahas kayak gini, bahwa ketika orang tahu cara bikin aplikasi, konsepnya, dia baru lebih semangat gitu. Jadi gini, maksudnya, orang awam yang sama sekali nggak tahu codingan, dia terjun nih ke dunia IT kan, dunia bahasa pemrograman, dunia software development. Nah, dia belajar tuh si native. Belajar native itu kan contoh banyak, sintaksnya banyak, ya kan? Yang biasa di framework singkat, sintaksnya banyak di native. Terus panjang, code-nya segala macam lah tuh. Nah, itu dia udah keburu istilahnya nggak betah, aneh lah segala macam kan, kayak gitu. Akhirnya diputusin apa? Langsung belajar framework. Dia ikutin cara bikin aplikasi, kayak misalnya buat blog, buat sistem informasi segala macam gitu. Dia belum tahu tuh ininya dasar-dasarnya, ya kan? Karena dia nggak belajar, belum belajar dalam untuk native-nya, dipelajarin gitu. Dan dia baru tahu akhirnya apa? Oh ternyata fungsi misalnya routing kayak gini, fungsi PHP conditional statement ketika dia diimplementasi di aplikasi untuk dia kayak gini, kayak gitu. Nah dia baru tahu, akhirnya dia baru tuh diputusin sembari belajar sambil ngerjain framework itu, belajar framework paralel dengan sambil belajar basic. Ketika dia ketemuin error, akhirnya balik lagi ke basic untuk melihat nih mungkin ada sesuatu yang kelewat gitu.
Nah, pernah nggak kira-kira ketemu kasus kayak gitu? Dibanding kayak misal kita belajar native dulu nih, ya kan? Dasar-dasar maksudnya dasar-dasar dulu, native dasar-dasar, langsung nanti kita udah ahli nih bisa bikin blog pakai native, baru kita ke framework. Nah, udah pernah coba belum perbedaan kayak gitu dua-dua ngerjain dua case kayak gitu? Ya, gue juga setuju bang. Itu. Yang mana nih? Soalnya apa ya? Misalkan kalau emang kita mau ngadain workshopnya itu, mendingan yang bukan basic, karena basic kan sebenarnya udah ini kan, di mana aja udah ada, kita bisa akses gitu. Nah, ini nanti workshopnya, misalkan kalau soal basic, kita bisa pelajari sendiri di luar workshop gitu kan. Nanti kita belajar di workshopnya itu yang memang kita apa ya, yang di atas, yang intermediate lah gitu, yang mungkin kita untuk pemahamannya butuh mentor gitu. Nah, pendapat Anda pribadi seperti itu. Dan sebenarnya tadi setuju banget sama yang dibilang sama Bang Dimas, karena misalkan kalau kayak belajar front end gitu kan, kalau kita mengarah ke roadmap.sh, nah terus kita masuk ke bagian front end itu kan tahapannya, kalau misalkan kita ikutin banget, pertama harus paham dulu internet itu apa gitu. Jadi ada yang bilang, misalnya kalau internet belum paham, jangan masuk ke HTML dulu gitu. Dan mendingan ya langsung ke HTML, CSS, JavaScript nggak apa-apa gitu. Nanti misalkan, jadi nggak harus sesuai tahapan banget. Jadi mungkin nanti misalnya kalau emang udah kita belajar aja dan paham, dan ada beberapa fundamental yang lewat, ya itu sesuai ngikutin aja gitu kan. Anak pribadi gitu. Tadi yang katanya jangan apa dulu? Jangan, di sini kan kalau kita lihat di roadmap.sh ya, di front end, di bagian front end-nya, itu paham internet dulu sebelum masuk ke HTML, CSS, sama JavaScript. Ya, di internet itu juga harus paham dulu gimana internet bekerja, terus HTTP itu apa, gitu. Terus DNS, dan lain-lain domain itu apa, banyak banget gitu. Misalnya kalau emang berkutat di situ aja ya, bakalan bosan juga gitu. Nah, ada yang menarik nih. Jadi itu tadi dua case tadi itu udah coba dua-duanya gitu kan. Dan dari pribadi kan, personal itu pribadi lebih pilih ke kita langsung aja terjun ke studi kasus gitu. Jadi contoh nih, misalnya belajar, misalnya ketika kerjain, jadi misalnya JavaScript contoh. Nah, JavaScript ini kita nggak perlu, maksudnya bukan nggak wajib ya, tapi nggak perlu terlalu lama di misalnya looping lah, inilah variabel, kelas segala macam gitu. Karena apa? Ya tadi dikhawatirin ketika kita udah belajar basic-basic kayak gitu, dikhawatirin kita langsung bosan gitu kan. Ini apa sih gunanya? Routing variabel untuk apa sih? Nah, tapi ketika kita studi kasus, kita langsung nih pelajarin yang lain, ya kan? Bertahap ya tentunya, pelajarin yang lain. Nah, kita baru tahu tuh bahwa variabel tuh gunanya ternyata untuk ini, conditional statement untuk ini, kayak gitu. Jadi, ya itu pendapat pribadi ya. Nah, itu baru lebih ngena gitu. Ternyata tahu konsep yang selama ini digunain programmer itu, atau bahasa pemrograman itu gunanya untuk apa, baru tahu tuh. Gara-gara ya langsung terjun studi kasus gitu. Nggak kelamaan misalnya kita harus ini dulu, harus bikin variabel nih jago, enggak kayak gitu. Jadi yang aneh ini selama ini ya langsung terjun aja gitu. Makanya kenapa bisa pelajarin yang lain, ya udah langsung terjun gitu. Nggak pakai mikirin inilah, nggak pakai mikirin harus jago ini, harus bisa dasar-dasar, nggak pakai mikirin itu. Jadi mikirinnya jadi dari awal tuh objektifnya bukan bisa pengulangan di JavaScript, bikin variabel, bikin kelas JavaScript, bukan, tapi bikin misalnya API pakai JavaScript. Nah, langsung terjun tuh di situ ngerjain kayak gitu. Ya pasti banyak trial error tuh pasti banget. Cuman balik lagi, kalau kita kan karena tahu expect-nya dan output-nya, kita tahu bahwa ketika kita ngerjain studi kasus, ada nih tampilannya, ada nih fungsinya, ya kan, sistemnya ada nih, ternyata untuk itu baru kita pelajarin secara paralel untuk si ininya, dasarnya gitu.
Balik lagi tadi, basic itu penting. Tapi kalau kelamaan di basic juga bahaya gitu. Dikhawatirin apa? Nanti ketika teman-teman lulus, kelamaan di basic nih, nanti nggak bakal ketemu nih kayak gini nih, contoh ya. Nih contoh nih. Nih, tuh. Nggak bakal ketemu nih yang kayak gini-gini nih. Coba. Iya kan? Iya, setuju. Benar, Pak. Nah bang, kalau struktur data sama algoritma itu wajib gak dipahamin itu? Nah, ya itu sebenarnya kita ini ya harus tahu kayak misalnya cara kerja link list, terus hash map segala macam gitu. Kita harus tahu. Tapi balik lagi, kita jangan terlalu terpaku harus ahli di situ. Kita kan masih awam nih, baru belajar. Jangan dituntut bahwa kita harus bisa nih link list kayak gini. Enggak, jangan kayak gitu, jangan rubah mindsetnya. Karena kalau kayak gitu kita nanti pusing sendiri. Emang nggak gampang belajarin gitu. Ya cuman kita harus tahu apa yang kita kerjain apaan gitu. Karena selama ini kalau misalnya teman masuk ke produk engineer kan, misalnya buat aplikasi gitu, itu yang struktur data algoritma itu justru jarang digunain gitu. Ketika case-case tertentu doang. Jadi kita wajib tahu gimana flow-nya. Cuman kalau misalnya sampai ahli banget cara buat link list, itu ya jangan sampai terpaku dengan itu aja gitu. Ketika kita tahu buat link list gimana, nah justru nanti lebih bagus untuk development-nya gitu. Makanya selama ini yang diangkat Tani dan Iswa ya, khususnya berdua itu nggak terlalu ke basic gitu. Supaya apa? Ngenalin teman-teman nih bahwa ada yang lebih fun loh, lebih fun, lebih nyaman, lebih enak untuk bagaimana cara kerja si software development-nya gitu. Karena kalau misalnya terlalu terpaku di basic, dikhawatirin teman-teman bosan gitu aja. Tapi ketika teman-teman udah tahu nih gimana cara flow-nya, gimana fun-nya untuk develop software, baru yang namanya basic tuh udah pasti seru gitu. Kan orang bayangin aja orang baru kuliah di kampus IT. Sebelumnya bukan jurusan IT, dikasih lihat tuh yang namanya variabel apaan, dikasih lihat tuh tipe data apa, kan bingung pasti. Itu kasusnya udah banyak soalnya kayak gitu. Makanya hadirnya itu tahu nggak, hadirnya bootcamp gitu, kayak Active Aid gitu, langsung studi kasus kan, basic cuman nggak lama kan, dipelajarin, tapi nggak lama kan, karena di industri itu justru kita kurangan kayak gitu. Oh, menarik nih pembahasannya. Iya kan, bener nggak? Iya. Ya, setuju. Apalagi di kampus sekarang bang. Izin saya, di kampus tuh sekarang anak barunya yang anak 2020 mereka mesti kan baru masuk ya, baru mengenal pemrograman, udah mesti belajar Python, belajar JS, belajar PHP, jadi semuanya dipelajarin, HTML, CSS, karena baru masuk udah belajar website gitu, juga belajar DDP-nya juga, belum yang lain-lainnya. Malah MTK aja pakai Python langsung, matematika komputer. Jadi mereka masih bingung gitu. Gimana tuh ya? Ada solusinya nggak gitu? Mantap sih. Dan justru kebanyakan malah jadi ngerasa keberatan gitu kan. Nah, jadi gini. Kebanyakan Ya, itu. Keberatan. Kita mau kemana sih? Apalagi mereka anak baru. Ada yang dari Tata Boga, ada yang dari SMA. Nah, percaya Bener kata boga.
emang kalau ngomongin cara belajar menarik nih. Percaya nggak teman-teman dulu nih di DDP itu nilainya C plus. DDP dan STA ya. Itu C plus, percaya nggak? Percaya. Bahkan Percaya. bahkan dulu di DDP sama STA itu, DDP kan dasar programan, belajar C++ dulu. Emang nggak tahu sama sekali. Itu C plus kan, udah ngikut remedial, nilai jelek, ujian jelek, ikut remedial, terus ikut kelas tambahan juga, tetap aja nilainya jelek C plus. Terus akhirnya di STA sama kayak gitu juga. Tapi di semester selanjutnya, 2 semester selanjutnya itu di angkatan tingkat 2 kalau nggak salah, justru itu malah jadi asisten untuk web lanjutan gitu. Nah, jadi waktu itu dalam proses itu dirubah tuh ininya cara belajarnya yang tadinya terpaku dengan perkuliahan nih, ya kan, perkuliahan kayak misalnya harus belajar struktur data kayak gitu-gitu, akhirnya langsung tuh buat produk gitu. Buat produk, cari di internet, bikin portfolio sebanyak-banyaknya, nggak masalah jelek, yang penting bikin, yang penting jadi, yang penting belajar, proses bikin itu banyak gitu. Sambil pas sudah kita ngeh nih, kita kan belum tahu, memang sama sekali belum terjun ke dunia programan gitu, belum sadar gitu kan. Pas sudah sadar, oh ternyata si linguist gunanya untuk ini, kayak gitu, baru dipelajarin lagi, direview lagi, oh gitu. Nah ternyata baru, wah iya. Nah itu yang istilahnya bikin dapat tidak ya, dapat tahu nih yang bakal yang dibuat apaan. Nah, teman-teman kemungkinan banyak yang kayak gitu pasti, ya kan? Nggak tahu apa yang coding doang, nggak tahu apa nih gunanya buat apa, ya kan? Makanya dirubah langsung konsepnya nih. Coba nih buat sesuatu, buat produk. Nah, makanya sama ini kan Anila Disva juga coba udah buat produk aja dulu, nggak usah takut salah. Nanti kalau misalnya ini baru tahu fungsi itu untuk apaan, kayak gitu. Langsung terjun ke project ya Bang. Wah, iya, bagus Bang. Iya, Jadi karena kenapa? Ya bagus begitu, karena kalau misalnya kita ngestak di dasar, nggak maju-maju kitanya, paling cuma bisa nyelesain masalah sederhana doang kalau kita stuck di dasar ya. Nah itu dia, makanya maksudnya apa? Udah bikin aja produk dulu, produk portfolio. Entah mau pakai bahasa apa atau framework apa, bikin aja dulu. Jangan takut harus jago belajar basic dulu, nggak usah mikirin itu. Yang penting mikirin udah bisa bikin ini, bikin produk dengan framework tertentu, atau langsung framework juga apa-apa, nanti pelajarin, oh ternyata gunanya ini. Nanti lambat laun sembari belajar, kita juga basicnya jadi tahu. Jangan, maksudnya kita kan belajar basic nggak tahu nih untuk apaan konsepnya kan. Kayak misalnya variabel nih, variabel itu apaan sih sebenarnya? Pas sudah kita tahu buat produk, buat apa outputnya, kita tahu bahwa oh variabel ternyata untuk ini gitu. Sekedar kayak gitu untuk bikin kita tahu aja. Kan orang kalau yang belum tahu sama sekali bingung juga, kok orang kayak misalnya Gojek kan, bikin aplikasi Gojek, bikin aplikasi e-commerce kayak gitu. Kita ngelihatnya aja udah, wah kok bisa ya dengan kode-kode yang kita buat bisa outputnya kayak gitu. Padahal kita belajarnya baru basic. Ya iyalah, maksudnya kalau kita belajar basic aja nggak bakal ketemu tuh, kok bisa ya cara cari driver, cara kayak gitu kan, cara check out, belanja, nah lewat e-commerce. Ya udah langsung bikin produk biar kita tahu flow-nya kayak gimana, kayak gitu. Jadi kalau belajar terabas aja gitu. Iya, kalau kenapa? Jadi belajar terabas aja gitu langsung. Iya, terabas bukan berarti gitu. Asal terabas, tetap kita harus ada tujuannya, terukur gitu. Bukan asal apapun dipelajarin, bukan, enggak. Kayak misalnya kita harus fokus satu bahasa nih, misalnya pakai PHP, nggak usah jauh-jauh deh, PHP dulu nih. Ya udah, bikin produk portfolio pakai PHP nih, entah bikin informasi, bikin apapun lah, pakai PHP. Barang misalnya sekitar 2-5 portfolio, baru kita pindah lagi untuk apa? Tahu aja nih bahwa cara output dari bahasa programan yang kita tulis, yang kita ketik itu bakal kayak gitu loh, kayak gitu. Jadi belajarnya dari trials and error project aja ya Kak? Itu pendapat pribadi ya. Cuma kalau teman-teman mau misalnya
belajar basic duluan sampai ahli, ya itu pilihan lah. Cuman selama ini yang terapin ternyata justru lebih efektif gitu. Dan ada artikel orang yang belajar kayak gitu, baru ternyata oh benar nih. Makanya kan hadirnya tadi dibilang, hadirnya kayak misalnya DeFi kan, hadirnya bootcamp kayak gini, padahal waktunya cuma berapa hitungan bulan kan, beda sama kuliah yang tahunan. Lihat deh, pasti langsung terjun ke studi kasus. Tuh, di silabus ini nih, pasti ada ini, ada ya harus studi kasus gitu. Yang kebetulan sini ada Fauzan juga nih, mau nanya dong Zan. Kan cek. Halo Jan. Baru lihat dia. Ada di teman angkatan kan, dia pusing banget tuh. Belajar bahasa pemrograman. Bilang aja kan, udah bikin itu aja tuh pakai WordPress, blog atau ngedit lah pakai WordPress. Dia senang tuh akhirnya, mulai dari situ dah tuh dia ngoprek gitu. Jadi untuk istilahnya tuh coba dulu aja yang dia senengin gitu kan, biar makin penasaran. Sama ini kan kalau kita lihat ada hal basic yang namanya desain pattern sama refactoring ya. Itu kan yang harus katanya misalnya kalau kita ngerujuk ke roadmap nih, sebelum masuk ke front end sama back end ada hal yang harus dikuasain dulu katanya. Ini ada beberapa, ada Git lah, terus ada GitHub, ada SSH, desain pattern dan lain-lain. Nah, dulu kan kita pas pertama kali, kalau dari pribadi ya, dulu nggak pas pertama kali masuk ke pemrograman nggak kenalin nih namanya desain pattern dan lain-lain ini. Jadi terjun project. Nah terus beberapa lama kemudian baru paham lah ternyata emang desain pattern sama refactoring itu penting gitu. Akhirnya ya udah back to basic lagi kan, balik lagi itu baru pahamnya ternyata basic yang itu penting, baru di dalemin lagi. Jadi nggak harus sesuai alur banget ya Bang. Lompat-lompat pun juga nggak masalah sebenarnya. Iya, intinya jangan takut mencoba. Maksudnya ini kan ini hanya sebagai ini aja kan, sebagai apa istilahnya roadmap tertulis doang. Kita mau langsung lengkap ke misalnya yang jauh juga nggak masalah. Intinya jangan batasin diri kita. Tapi balik lagi, semua pasti ada konsekuensinya. Kita gimana pasti bakal belajar lebih ekstra, dalemin ekstra kayak gitu-gitu. Berarti apa Bang? Mungkin solusinya kita belajar based on studi kasus aja ya. Misalnya kita pengen nih kita punya masalah di kita punya toko tapi kita mau mau ngeluasin toko kita misalnya pakai website, mungkin kita bikin studi kasus buat bikin website kita gitu kali ya. Bukan bikin studi kasus website website buat toko kita. Nah dari toko kita itu nanti kita tentuin dah tuh bahasa pemrogramannya pakai apa, mungkin bisa diolak-olak gitu ya Pak. Ya, jadi sebenarnya pertama fokus dulu aja ke satu bahasa biar kita paham cara flow kerja, karena untuk bahasa itu nggak jauh beda dengan yang lain. Perbedaan paling sintaks, terus ada peraturan tertentu di bahasa tersebut gitu. Tapi secara flow, kayak misalnya kayak conditional statement kan, yang namanya perulangan, atau misalnya for loop kan, for each, yang namanya pengulangan ya kayak gitu, ngulangin kayak gitu kan. Atau yang if percabangan, yang namanya if di mana-mana yang kayak gitu bahasa pemrograman, ya mungkin perbedaannya cuma dari sintaksnya,
ada cara stylenya kayak gitu-gitu aja. Makanya fokus dulu ke satu bahasa lebih baik kayak gitu supaya kita nggak terlalu banyak belajar dalam waktu awal nih, nggak terlalu banyak belajar bahasa yang lain. Nah, setelah fokus kita udah setengahnya paham nih, baru dah kalau mau tadi minimal 5 portfolio lah, 5 produk yang dibikin, tapi produk jadi ya, bukan cuman kayak kalkulator sederhana. Kayak misal bikin ini nih, blog atau sistem informasi apa nih, 5 produk aja, pakai PHP, udah habis itu pindah lagi nggak masalah. Balik lagi ya, itu pendapat pribadi. Cuma kalau teman-teman mau beda lagi belajarnya nggak masalah. Itu kan cara belajar aja. Mungkin kita belum nemuin cara belajar yang tepat gitu kan. Jadi untuk web development ini ya udah pasti modern web development series ini udah pasti bukan yang beginner Rehan gitu. Gitu Rai. Apa? Enggak bang. Jadi ntar niatannya mau bikin web apa series bang? Iya, nanti bertahap gitu. Nanti ada ini abang kira-kira rencana apa namanya roadmapnya atau Oh iya tuh. kapan kita mau bahas apa terus 2 minggu lagi dan seterusnya. Nah, sharingnya itu. Harusnya ada nanti. Biar langsung apa namanya dibikin plan sama timeline-nya sih. Ya, harusnya ada itu. Jadi untuk web development, nanti misalnya untuk mobile, bisa sama temen yang lain nih cara konsum API di mobile gitu. Kan banyak kok teman yang lain yang di mobile juga, atau di hybrid. Oke, kira-kira ada lagi yang mau tanya? Belum kita tutup. Udah kayaknya dah. Yang lain Ya, dong. nanti di part selanjutnya kita ada materi ya. Ini di luar ini kayaknya, di luar ekspektasi juga. Jadi kita mau nanya lagi dong Kak, coba. Ya, apa nih? Jadi expect hasil akhir dari web series ini kira-kira nanti jadi gimana ya? Expect-nya teman-teman bisa buat produk secara development modern dari awal sampai akhir gitu. Dari awal maksudnya dari pembuatan API sampai ya dipakai sampai maksudnya sampai dikonsum API-nya gitu. Terus cara tadi itu kan ada desain pattern segala macam lah, itu nanti pokoknya ada pembahasannya. Intinya ngebuat produk atau buat portfolio melalui prosesnya web modern gitu. Karena kalau misalnya sampai sebenarnya banyak yang mau dibahas kalau misalnya mau sampai Docker, Kubernetes, tapi kan itu rekrutmennya sendiri, spek laptopnya juga nggak ini ya, nggak bisa yang RAM misalnya 2 atau 4 GB, nanti takut keberatan gitu. Berarti paling enggak masuknya ke full stack ya, Kak? Ya, full stack kita nanti.
Oke, ada lagi yang mau tanya? Cukup bang. Ya cukup Paling dulu deh. buat waktunya, kalau waktunya paling nanti menyesuaikan yang kira-kira paling banyak ikutnya di hari apa gitu. Paling nanti butuh survei aja sih, sama nanti menyesuaikan. Iya, jadi nanti kalau Iya. paling Sabtu aja. Jadi kalau misalnya basic, Alfa nanti angkat yang basic kok, dia fokus ke basic juga. Jadi maksudnya teman-teman bisa ngikutin nggak cuma di modern yang World Weapon Series ini aja, tapi di basic dari Alpha juga bisa ikut juga gitu. Paling ini sih Bang, nanti kan kalau dari DSC sendiri ada ini ya, ada program weekly class. Jadi ada kelas mingguan gitu yang ngehadirin pembicara dari luar. Nah, paling itu biasanya sih di tiap hari Sabtu, entah itu siang atau malam. Nanti paling ya, kalau di hari Minggu gimana Bang? Atau misalkan Apa di tuh apa? ininya sih kita mau Seriesnya. ngadain seriesnya. Apanya? Kita mau ngadain seriesnya. Misalkan kalau hari Sabtu kan takutnya mentok sama weekly class dari program DSC. Oh, mau hari Minggu maksudnya? Atau Ya, fleksibel aja malam tergantung kali. sih. Boleh, Ray? Oh, Ya, tergantung Ya, sih ya. Boleh Iya. tuh fleksibel gitu, nanti waktunya sesuaiin aja gitu. Ya, Kalau bisa sih jangan mendadak ya. Iya, maksudnya misalnya jadwalin atau enggak Jumat malam gitu. Itu kan apa Lebih enak dirutinin ya. Iya, di akan dirutinin. Jadi ya paling kalau misalkan ada emang nggak bisa atau pembicara nggak bisa itu kayak nggak terlalu mendadak banget gitu. Jadinya kan peserta juga bakalan enak. Kalau malam ada bisa emang? Malam tahu dari Paling yang nggak bisa kelas malam sih. Iya, kelas Kalau malam pada bisa emang? Anies sih bisa aja kalau nggak ngantuk. Oh, paling ada kelas malam ya, Ray. Paling juga. Iya. Kalau misalkan hari Sabtu, apa tuh kan ada dua workshop berarti. Ada weekly Iya. sama web series. Ya nggak apa-apa sih, gantung yang lain jangan sampai kalau setuju apa-apa. Ya udah nanti fleksibel aja. Ya atau fleksibel yang ngisi aja sih, Ray. Jadinya bisanya Iya. jadwalnya kapan. Jadi ngikutin Ya, aja bisa, sih. Ya bisa boleh. Misalnya rutinin hari, misalnya Bang Dimasnya mau mau ngisi ini series ini misalnya rutininnya hari apa Sabtu malam apa gitu ya. Kayak kemarin gitu, Sabtu malam gitu. Boleh. Ya udah nanti fleksibel aja. Ya. Alfa fokus ke basic kan? Iya Bang, kemarin bahasnya basic sih. Iya, ya udah nggak apa-apa kan jadi ada kelas basic juga gitu.